Halo, nama aku Clarissa Saya, nama panggil Clarissa. Halo, aku Valentia Rara Sinta Nisana Mukti, biasa dipanggil Valen. Halo, perkenalkan nama aku Damia Satan, bisa dipanggil Nathan. Halo, perkenalkan saya David Alvarez Leonardo Pauda, biasa dipanggil Alvarez. Buang sampah pada tempatnya. Halo, nama saya Eli. Saya biasanya kalau dipanggil nengok ya. Mas, kita mau bahas apa tuh? Embeddedness yo. Salah, rasionalitas. Hai guys. Di video ini kita bakal bahas apa sih, Riz? Menurut kamu kita bahas apa ya yang bagus? Apa ya? Kepo nih. Kepo nggak? Kepo nggak? Spill dong. Stay tune ya di video kita. Bye-bye. Bye. Jadi gini bro, kemarin kan aku daftar lagi di sekolah. Saat itu deket rumah cuma ada nama batu gitu, satunya Jakarta. Aku pilih di Jakarta kan, soalnya apa? Ininya lebih gede. Oh, lebih gede uangnya gitu. Terus? Itu rasional nggak sih menurut kalian? Kalau aku sih kurang tahu ya tentang itu. Menurutmu gimana kan? Aku juga belum tahu sih. Belum tahu ya. Kalau kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu ya. Baru tahu. Apakah itu rasional atau enggak? Iya. Jangan sampai kamu jadi nggak rasional gitu. Iya. Mendingan kita cari tahu. Ayo kita belajar aja bareng teman-teman. Gas. Ayo, gas. Teman-teman, ternyata belajar teori pilihan rasional tuh seru juga ya. Seru sih. Ternyata kalian tahu nggak sih siapa yang memperkenalkan teori ini? Siapa tuh? Nah, yang memperkenalkan itu ada James Samuel Goldman. Nah, beliau itu juga menggambarkan bahwa individu dalam masyarakat itu membuat keputusan tentang tindakan mereka itu berdasarkan pertimbangan rasional dan preferensi mereka. Nah, lalu ada pokok-pokok teori Goldman. Nah, yang pertama itu ada aktor rasional. Yang kedua, itu ada tujuan dan preferensinya. Nah, yang ketiga ini ada ketergantungan pada informasi. Itu. Nah, selain itu kan, ternyata selalu baca-baca teorinya nggak cuma itu doang. Apa tuh? Pertama, itu ada pertukaran dan keuntungan. Yang kedua, konflik dan kerjasama. Yang ketiga, inflasi dan pemaksaan eksternal. Oh gitu. Tapi tahu nggak teman-teman? Apa? Oh, teori ini dikritik loh, Kenapa dikritik? karena dianggap bahwa teori ini terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku manusia. Misalnya gini, seorang dihadapkan dengan 3 pilihan tuh, pilihan A, pilihan B, dan pilihan C kan. Dia lebih menyukai barang A ketimbang barang B, dan dia juga lebih menyukai barang B ketimbang barang C. Nah, dari ketiga barang tersebut, maka dia harus memilih barang A, maka dia rasional. Tapi tidak sesederhana itu loh teman-teman, menjelaskan teori pilihan rasional di masyarakat, bahwa dalam kenyataannya di masyarakat itu pilihan-pilihan masyarakat itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, atau dipengaruhi oleh gaya hidupnya sendiri gitu. Jadi terkadang manusia itu menjadi tidak rasional gitu. Nah, dan dikritik bahwa teori ini juga terlalu materialistis, sehingga tidak memperhitungkan aspek-aspek sosial lain atau budaya di sekitarnya. Jadi gitu. Daripada kita bahas gini aja, mendingan kita langsung praktek deh teman-teman. Kita wawancara aja di orang-orang sekitar untuk membuktikan teori ini. Boleh? Setuju. Ayo. Ayo. Mendingan kita ada Clarissa sama Valen aja untuk Nah, wawancara. lebih bagus. Nah, bagus, ide bagus ya? Iya. Ayo kita jalan. Haris lagi ngapain sih? Enggak, aku lagi duduk aja sih mau live TikTok gitu. Oh, ini kemarin aku tuh di WhatsApp sama teman-teman. Kenapa? Disuruh ikut wawancarain gitu, ada tugas dari ini, tugas akhir kita Observasi kah? Iya, sosiologi ekonomi yang untuk tugas akhir tuh loh. Gimana kalau kita berdua wawancarain aja, kita cari informasi gitu dari teman-teman, mau nggak? Boleh? Ayo. Ya udah deh, kita vlogging ya guys. Sore Kak. Sore. Boleh nggak kenalin namanya dulu? Oh boleh. Sama prodinya mungkin? Dari aku dulu ya. Oke. Aku Cynthia Manulang dari Prodi Manajemen Angkatan 20. Dipanggil? Dipanggil Cynthia. Kakak? Saya Dinda dari manajemen 2020 juga. Iya. Jadi di sini pertanyaan kita tuh, kakak ke kampus itu lebih memilih jalan kaki, naik kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum seperti kayak TJ mungkin atau Gokar, Grab gitu. Menurut kakak gimana? Kalau dari aku pribadi sih, aku pakai kendaraan pribadi sih. Karena menurut aku sendiri
kalau misalkan pakai kendaraan pribadi itu lebih apa ya, efisien aja gitu loh. Kalau misalkan pakai kendaraan online kayak misalkan boleh sebutin nggak nih? Boleh. Oke. Kayak Sebut merek ya. kayak Boleh. Grab atau Gojek gitu kan, misalkan satu kali perjalanan nih dari kos ke kampus misalkan 8.000 tuh. Nah, itu kan biasanya kan nggak mungkin dong cuman satu kali perjalanan doang, kan harus balik lagi jadi Ada kemana-mananya gitu ya. 16.000 kan. Itu baru satu kali tuh dari kos ke kampus, kampus ke kos. Belum lagi nanti kemana-mana. Itu kan mesti kan sehari udah habisin berapa puluh ribu dong. Dan itu kan kayak apa ya? Nggak ngehemat biaya banget lah kalau misalkan dibandingin pakai kendaraan pribadi. Jadi lebih prefer sih kalau misalkan aku pakai kendaraan pribadi. Iya. Gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri sama prefer ke kendaraan pribadi, sama alasannya juga lebih meminimalisir biaya. Gitu. Berarti sama ya? Sama. Iya. Hai Sel. Hai. Di sini aku dapat tugas tentang teori rasional. Aku mau tanya nih, kamu ke kampus atau kemanapun itu lebih milih naik kendaraan pribadi, jalan kaki, atau kendaraan umum sih? Aku sih cenderung lebih suka kendaraan umum sih ya, karena kayak lebih seru aja gitu. Terus alasan kamu kenapa mau naik kendaraan umum? Kalau secara pribadi aku kalau naik kendaraan sendiri tuh aku kan belum punya SIM, jadi kayak lebih berbahaya Mengantisipasi juga, gitu ya? mengantisipasi juga. Kalau naik TJ juga kan bisa, kendaraan umum tuh kan bisa mengeksplor lebih jauh, kayak kalian cuma tinggal bayar beberapa, nanti langsung dianterin sama supir kemana gitu. Oh gitu, kalau naik TJ itu berapa sih? Kalau kita bayar cash itu 3.600, tapi kalau pakai e-wallet kayak gitu tuh 2.700. Lebih murah ya, lebih Iya. hemat juga ya untuk anak Lebih kosan. hemat. Tapi itu betul. lebih capek nggak sih? Kan kamu harus ke halte terdekat dulu. Itu jaraknya jauh apa enggak? Kalau dibilang capek ya capek, cuman mengambil kayak jalan pintas teramannya aja. Keselamatan juga kan nomor 1. Jadi aku ngambil halte yang terdekat aja sih, entah dari kampus atau yang dari rumah. Oke, jadi kamu memilih naik kendaraan umum TJ ya? Betul. Ya, selamat siang. Ya, nama siapa bang? Nama saya Erik Oh, Ignacio. Erik. Dari prodi apa bang? Aku dari prodi akuntansi. Akuntansi. Ya. Jadi ngomong-ngomong bang, ini kan kami mau bahas teori rasionalitas kan. Ya. Setiap orang kan punya rasionalis masing-masing kan, apalagi di seumuran kita kan, Ya. baik yang udah bekerja dan sebagainya macam. Pertanyaannya tuh, kenapa abang pilih berkuliah daripada bekerja gitu? Kalau dari saya pribadi mengenai kuliah ini dari sudut pandang saya, di Indonesia ini katanya mau menjadi negara maju, apalagi sistem perdagangan kita itu sistem digital 4.0. Iya. Jadi orang tua menyetujuinya kuliah supaya tidak jadi buruh pabrik atau karyawan-karyawan yang ibaratnya memberatkan pekerjaan. Jadi lebih baik kuliah supaya pekerjaannya lebih enak. Oh, jadi secara rasionalitas, Bang Erik lebih pilih untuk berkuliah daripada bekerja. Karena kerja kemarin gagal sih sebenarnya. Oh, kerja kemarin nggak, jadi memilih untuk berkuliah. Berkuliah. Saya ada satu pertanyaan lagi kan, untuk kita kan sama-sama ekonomi kan bang. Ya. Nah sama-sama ini fakultas ekonomi. ke depan kan adanya namanya Indonesia Emas tahun 2045 kan, sama teknologi digital yang 4.0 tadi, yang dari zaman ini kan Habibie kan udah di ini, tapi digunakan. Tapi menurut abang nih kan, secara rasional abang pilih kuliah. Tapi menurut abang nih sekarang nih digantikan AI nggak ke depannya? Kalau AI dari perkembangan zaman pasti akan lebih canggih, akan lebih terstruktur lah semuanya, lebih mudah, lebih simpel. Tapi untuk balik lagi, kebutuhan SDM manusia itu sangat diperlukan juga, apalagi sebagai kita manusia ekonomi butuh juga. Secanggih-canggihnya AI pasti akan dibutuhkan yang namanya SDM manusia, karena AI tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya SDM. Benar sekali teman-teman. Jadi secara rasionalitas tuh Bang Erik memilih kuliah karena kedepannya kan Indonesia mau menjadi negara maju kan, dipersiapkan. Iya. Jadi SDM-nya harus semakin baik gitu. SDM. Kita takut sama AI, tapi AI itu menurut Bang Erik tuh dikendalikan oleh manusia. Dia sehebat-hebatnya AI nggak bisa melampaui manusia. Gitu, kesimpulannya gitu. Jadi itu aja teman-teman hari ini. Sekian. Kenal nggak bang? Ya. Yuk. Ini Deo dari manajemen 22. Yo, aku Eli. Nathan. Nathan. Jadi di sini kita kan dapat tugas dari dari dosen sosiologi ekonomi. Di sini kita dapat tentang pilihan rasional. Nah itu tuh nanti tuh kita disuruh kayak kasih pertanyaan pilihan gitu loh bang. Nah kan? Oke, ya. Pertanyaan pertama Mas. Kenapa Mas pilih
kuliah dibanding kerja? Ini jawabannya kan iya dan tidak apa mengapa pilih itu. Itu dijelasin juga. Iya. Oh, jadi pilih kuliah karena kebutuhan. Jadi aku tuh sebenarnya kan angkatan 20 lulus SMA. Tapi kuliah aku masuk 2022. Nah, selama itu aku tuh kerja ikut sama omku di perusahaan, tapi ternyata buat jenjang karir itu lebih bagus kalau kuliah. Jadi aku milih kuliah karena kebutuhan buat karir kedepannya gimana. Gitu. Membuka peluang lebih besar lah. Betul. Kalau boleh tahu Mas, Iya. kalau kuliah ke sini tuh naik transportasi apa Mas? Naik motor sih kalau aku. Rumahnya sini soalnya. Pribadi ya? Iya. Oke. Ada Eli? Kan tadi Mas bilang naik transportasi sendiri ya, berarti pribadi ya. Itu kenapa nggak pilih kayak jalan kaki atau kendaraan umum gitu? Kalau jalan kaki nih, Iya. rumah aku tuh 16 kilo dari sini. Gak mungkin, satu Iya, itu. benar. Kalau transportasi umum dikit. Jadi rumahku tuh Jakal kan, Jakal atas. Transportasi umum tuh dikit, terus misalkan ada pun tuh ntar jaraknya lama-lama gitu loh. Panjang-panjang jaraknya kan bisa telat gitu. Oke, makasih ya Mas atas penjelasannya. Sukses selalu. Amin. Cepet terima lulus. kasih. Makasih Mas. Hai guys, it's a wrap. Sudah Beres sosiologi kita. sudah selesai. Bye bye. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami mendapatkan bahwa Setiap orang mempunyai pilihan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi ketika pilihan itu didasarkan kepada preferensi, tujuan dan kebutuhan jelas, maka itu adalah pilihan yang rasional. Sekian dari video kita guys. Bye bye. Hati-hati di jalan.